sendiri. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Yang kedua, di Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Karena Tuhan tidak berubah, perkataannya juga tidak akan berubah. Firman Tuhan tidak berubah. Mengapa? Karena di dalamnya itu adalah mengandung yang namanya value, nilai-nilai. Jadi pengetahuan mungkin berubah, ya, keterampilan mungkin berubah. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah value yang tinggal tetap. Dari zaman dulu sampai dari zamannya Adam sampai zaman sekarang, ya. Kejujuran adalah kejujuran. Kebenaran adalah kebenaran, tidak berubah. Dengan bertambahnya teknologi, kasih tidak pernah out of date. Amen. Kasih tetap relevan, tidak berubah. Banyak nilai-nilai yang tetap tidak berubah karena itu adalah dari Allah dan firman-Nya, perkataannya, janjinya, keselamatannya itu tidak tergoncangkan dan tetap. Karena itu semua pengejaran akan pengetahuan dan semangat untuk selalu belajar dan berubah harus dilandasi oleh takut akan Allah. Kita melihat banyak sekali anak-anak kita, mungkin kita udah sekarang bisa sekolahkan setinggi langit, ya, kita sekolahkan ke luar negeri, ya, untuk pengetahuan, untungnya malah kehilangan iman. Mereka jadi tidak percaya akan Tuhan, kemampuan berpikirnya meningkat, tapi imannya habis. Mereka jadi orang yang agnostik, ateis, tidak percaya Tuhan gitu ya. Ini karena dua hal ini harus seimbang antara pengejaran pengetahuan dan takut akan Tuhan. Landasan untuk kita tetap tidak tergoncangkan, ya. Kalau kita lihat banyak nih ya, misalnya orang pandai nih ya, kalau tidak disertai dengan value, nilai-nilai yang dari firman Tuhan tadi, akhirnya kepandaian dibuat untuk menipu orang, menjadi koruptor, ya. Kami kaget, teman kami juga ada yang kita kenal, waduh, sampai kasusnya sampai kasus yang besar sekali ya, sampai akhirnya masuk penjara seumur hidup karena korupsi gitu ya, kasus nasional gitu. Jadi kalau misalnya kepandaian tidak disertai dengan hal yang tidak tergoncangkan ini, dengan takut akan Tuhan, itu akan menjadi jadi tidak berguna, tidak baik gitu ya. Kita lihat banyak pengusaha yang udah sukses gitu ya, semuanya akhirnya divorce gitu. Banyak ada jokes yang mengatakan mungkin laki-laki kalau belum sukses biasanya istri dijadiin sekretaris gitu ya. Begitu sukses, sekretaris jadiin istri, tiba-tiba istrinya dirasa tidak relevan, jadi kurang cantik, jadi kurang seksi ya. Mungkin bagi dunia hal itu tidak relevan lagi gitu istri saya. Tapi ada yang tidak berubah dari pernikahan yang kayak kita sudah sama belajar. Covenant, ya, perjanjian, itu tidak berubah, tidak tergoncangkan. Jadi makanya semua itu harus disertai dengan unshaken ini, yang tetap tidak tergoncangkan, yang tetap teguh. Nah ini kita baca di Amsal 8 ayat 12 ya. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, kita mungkin dengan kecerdasan kita bisa mendapatkan pengetahuan tadi, pengetahuan, keahlian, dengan segala kecerdasan kita gitu ya. Tetapi bila tanpa disertai dengan hikmat, ya, di dalam hikmat itu ada kebijaksanaan, maka pengetahuan kita itu bisa tidak berguna gitu. Tidak berguna, malah bisa merugikan orang lain. Mungkin tidak berguna bahkan bagi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan tidak berguna buat kita sendiri akhirnya, bila tidak disertai dengan hikmat. Karena itu, kalau kita lihat, kita harus ada dua hal yang tadi itu ya. Apa yang tergoncangkan itu adalah kecerdasan kita. Harus tetap kita bawa di bawah kaki Tuhan, supaya kita punya hikmat dari Tuhan, karena sumber dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan.
takut akan Tuhan itu yang membuat dalam dalam pengejaran kita akan meningkatkan pengetahuan itu meraih sesuatu relevan. Sampai kita tua, kita tetap relevan. Sampai kita udah pensiun, kita tetap relevan. Soalnya banyak ya orang tua tiba-tiba tuh kalau mereka juga berhenti untuk belajar, mereka jadi nggak relevan gitu. Mungkin banyak cerita tentang kejayaan masa lalu ya, yang akhirnya mungkin nggak berguna gitu dan nggak relevan lagi. Mungkin anak cucunya jadi bosen dengerin, papa dulu gitu ya. Kalau masih bicaranya dulu, berarti sekarang tuh belum bikin apa-apa yang bisa dibanggakan lagi gitu. Bicaranya masih masa lalu gitu, jadi udah nggak update lagi gitu. Atau kita kalau berhenti belajar akhirnya jadi kita juga apa-apa nggak bisa gitu ya, mau ngerjain apa juga kita, dunia sekarang sudah berkembangnya begitu pesat, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, jadi ada juga orang yang memutuskan untuk berhenti belajar. Mungkin kalau yang di Amerika ya, suku Amish, mereka saya tidak mau dengan teknologi gitu, mereka bikin terpisah, mereka benar-benar out of date jadinya gitu ya. Saya sendiri juga menyadari gitu, makin tua mungkin memang kemampuan kita tuh makin berkurang, kecerdasan itu makin kurang gitu ya. Ingat nama orang jadi lebih susah, ngingat sesuatu tuh udah mulai yang di pikiran, tapi kita nggak bisa keluar gitu. Makanya saya juga akhirnya kemarin saya memutuskan untuk belajar bahasa Mandarin gitu, supaya otak saya lebih terasah lagi gitu. Terus saya juga ambil beberapa kursus gitu ya, termasuk kursus bikin kue atau apa. Saya ingin menambah pengetahuan supaya saya masih relevan dan otak saya masih bisa mengikuti perkembangan yang ada gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi harus disertai dengan apa yang tidak tergoncangkan, hikmat itu tadi. Mungkin balik dulu, saudara. Jadi kecerdasan itu, pengetahuan itu lewat kecerdasan kita bisa pelajari. Setiap orang asal mau dia bisa pelajari, dia bisa dapat pengetahuan. Tapi hikmat itu nggak bisa dipelajari, saudara. Makanya kenapa firman Tuhan bilang takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, hikmat itu nggak bisa dipelajari. Maka pengetahuan itu akan berubah menjadi hikmat. Jadi ada nilai yang lebih sehingga orang itu bisa punya integritas. Bukan cuma pandai atau memandain orang gitu, tapi orang itu punya hikmat dan kebijaksanaan sehingga betul-betul bisa berguna dan up to date untuk banyak orang, bahkan untuk dirinya, dan memuliakan Tuhan. Jadi kita boleh kejar kecerdasan yang tadi saya sampaikan panjang lebar sekali itu, tapi di atas semuanya kita harus bawa di bawah kaki Tuhan. Kita harus bawa dalam takut akan Tuhan, mencari Tuhan, supaya Tuhan ubahkan pengetahuan itu menjadi hikmat. Pandemi ini kita banyak sekali melihat bagaimana Tuhan menolong kita ketika kita rasa nggak sanggup. Jadi kalau tahun lalu usaha kami itu banyak sekali mujizat, saudara, betul-betul pertolongan Tuhan. Tapi juga kita mengalami keadaan terpuruk yang kita selama saya buka perusahaan itu nggak pernah terjadi. Kerugiannya luar biasa di tahun lalu itu. Seolah-olah kita berusaha dengan pengetahuan kita, tapi memang keadaan membuat kita tanda kutip, karena semua orang pasrah, memang pasrah ya, keadaannya lagi begini ya. Semua orang ceritanya begitu, dan kita akhirnya juga merasa bahwa memang seperti itulah yang benar gitu. Yang benar ya memang begini, memang lagi turun semua. Tapi saudara, ketika kita bawa ke kaki Tuhan, yang terjadi adalah saya jadi bingung gitu. Di bulan-bulan Oktober mungkin ya, mulai ya. 2019. Parah itu 2020, 2021. Ya, pokoknya 2020. Sorry, saya salah sebut 2020, saudara, waktu pandemi awal tuh. Nah, ketika masuk 2021 bulan Juni mungkin ya. Nah, bulan Juni itu tiba-tiba ya saya nggak rasa sih kita nggak melakukan apa-apa ya. Gitu. Kita hanya bawa ke kaki Tuhan, tapi Tuhan banyak melakukan mujizat
sehingga kita tahu ini bukan pekerjaan manusia dan ini memang ini kasih karunia Tuhan. Jadi pengetahuan semua yang usaha kita lakukan itu tiba-tiba itu jadi bisa breakthrough gitu. Jadi kita ada perubahan sehingga order itu berdatangan yang nggak pernah kita sangka gitu, sehingga di ujung akhir 2021 itu kerugian di tahun 2020 sepanjang pandemi ini bisa di recover lah seperti itu. Dan ini benar-benar anugerah yang kita rasa benar-benar karena betul-betul pertolongan Tuhan dan bukan kuat dan gagah kita. Jadi pengetahuan, kecerdasan harus kita bawa ke kaki Tuhan. Contoh paling yang kita bisa jelas yang kita bisa baca itu karena selama 21 hari ini kita lagi sedang bicara tentang Musa. Nah, Musa itu contoh yang paling jelas kalau kita mau bicara bagaimana kecerdasan dan pengetahuan itu akhirnya dibawa ke kaki Allah dan pertemuan dengan Allah itu merubah itu semua menjadi hikmat dan kebijaksanaan. Musa itu orang yang dipersiapkan 40 tahun dengan tataran Yudaisme karena dia diajar oleh ibunya, jadi disusui oleh ibu kandungnya. Tapi dia juga adalah seorang pangeran yang mendapatkan semua fasilitas Mesir, fasilitas terbaik Mesir. Dia adalah seorang pangeran yang pengetahuan Mesir yang saat itu peradabannya tertingginya di atas rata-rata orang biasa. Tapi lewat 40 tahun kehilangan, jadi sampai dia masuk setelah membunuh dan lari itu, dia betul-betul kehilangan pegangan. Pengetahuan dan kecerdasan itu hanya dibuat menggembala domba, tapi di situ Tuhan ajar dia. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan merubah itu dia jadi orang yang luar biasa. Bisa membawa benar-benar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mimpin. Jadi pengetahuannya itu tiba-tiba bisa diaplikasikan. Jadi Musa itu ada seorang yang ahli perang, kita pasti setuju dengan hal itu. Terus juga pasti dia juga ahli demografi, karena bisa ngatur orang segitu banyaknya tanpa ada handphone dan tanpa ada toa juga belum ada. Saya juga bingung tuh gimana cara dia berbicara, tapi dia bisa atur. Jadi pengetahuan yang dia dapat di Mesir itu Tuhan bisa bikin jadi dahsyat dan luar biasa untuk mengatur bangsa yang jalan kaki. Dipimpin kita kalau coba untuk imajinasikan tuh orang jalan kaki, kalau nggak Musa nggak punya pengetahuan sekalipun dia dibantu oleh orang-orang hebat juga gitu. Tetapi kalau dia nggak punya pengetahuan ini nggak akan bisa terjadi. Nah, tapi kalau cuma pengetahuan tanpa dekat dengan Tuhan ini juga bisa berbahaya ya. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Ini namanya Kate Gordon. Kate Gordon ini tiba-tiba satu waktu dia dapat uang 200 miliar karena pasang undian. 200 miliar, dia langsung quit, dia langsung berhenti dari pekerjaannya gitu. Dia ini sebenarnya pasangan yang baik-baik saja dengan istrinya, menikah dengan baik-baik saja. Tapi ketika dia dapatkan uang 200 miliar, dia bingung, tiba-tiba jadi kaya, terus kemudian dia mulai menginvestasikan ke sana ke sini, terus kemudian hidup berfoya-foya, akhirnya masuk lebih jauh lagi jadi kecanduan alkohol, parah, istrinya nggak tahan, setelah 25 tahun menikah, dia malah ditinggalkan sama istrinya. Dan yang tragis adalah orang ini mati kena serangan jantung tanpa satu uang pun di kantongnya. Bangkrut dia. Dan perkataan yang dia sebutkan ketika sebelum kematiannya itu dia sebutkan, apa gunanya saya punya uang? What's the point of having money when it sends you to bed crying? Jadi punya duit tapi tiap malam dia menangis karena orang-orang terdekatnya meninggalkan dia, yang ada orang-orang munafik di sekitar dia. Jadi dia akhirnya nggak bisa mengolah kekayaan itu dengan baik dan menjadi satu musibah malah. Jadi mati tanpa ada orang yang terbaik di sisinya dan hartanya juga habis. Jadi kalau kita hanya punya pengetahuan tanpa Tuhan bisa berakhir dengan kecelakaan ya, dengan musibah lah seperti itu. Tadi ayat sebelumnya, Amsal 8 ayat 18 sampai 19. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi kayak ini potret ini bukan harta yang tetap ya. Maksudnya orang kalau tidak punya hikmat, dapat kekayaan pun akan cepat habis gitu.
tidak ada yang bisa diwariskan kepada anak cucunya. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan, ya, lebih daripada sekedar kekayaan. Mungkin dengan pengetahuan kita bisa dapat kekayaan. Tapi kalau kita nggak bisa bawa itu semua di kaki Tuhan gitu, semua itu percuma. Dan saya nggak pernah bilang ke anak saya, nak, ntar cari calon suami yang kaya ya. Percuma kalau kaya terus nggak bisa punya nilai yang baik, nggak takut akan Tuhan, kekayaan itu akan cepat habis gitu, akan disalahgunakan gitu ya. Kami sendiri waktu lagi sulit, waktu pandemi kemarin tahun 2020 ya, lagi kondisi sulit, perusahaan benar-benar susah sekali, banyak godaan gitu, banyak sekali godaan. Terry bahkan sudah pernah bertemu dengan salah satu wakil gubernur untuk proyek pemerintah gitu ya. Rasanya kalau lagi susah, lagi butuh duit itu tawaran itu menggiurkan gitu ya. Bagaimana kalau kita ikut proyek yang ujung-ujungnya itu ada gratifikasi lah gitu ya, yang wah proyeknya besar sekali, ini bisa jadi solusi untuk kesulitan keuangan kita gitu kan, proyek pemerintah, dan itu bukan satu, itu banyak sekali gitu ya, proyek-proyek pemerintah yang saya pikir sekarang udah korupsi udah dihabisin lah, udah zaman yang sekarang udah bersih gitu, ternyata masih pokoknya parah sekali gitu ya. Dan kalau kita mau ikut, itu tuh kita bisa banget perusahaan kita survive, tapi kembali kepada nilai-nilai tadi. Saya bilang nggak, kita apa yang mau kita wariskan buat anak-anak kita nanti kalau cuma duit gitu ya. Ya, cepet kaya tapi masuk KPK gitu kan, nanti tahu-tahu. Jadi, lagi tengah pandemi gitu, tawaran yang menggiurkan, kita tolak semuanya, ya janganlah, udah kita yang sabar aja gitu, berserah sama Tuhan aja gitu ya. Makanya ayat penutup baca di Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Jadi yang paling penting adalah kita berakar dulu ke bawah, fondasinya harus benar, tidak tergoncangkan. Nilai-nilai yang kita pelajari dari firman Tuhan yang Tuhan berikan, kita bergantung sama Tuhan, kita pegang terus, kita tidak akan tergoncangkan. Baru kita bisa berbuah ke atas, baru kita bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh keluarga kita, oleh pasangan kita, oleh anak cucu kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Itu yang saya sampaikan. Jadi kalau kita simpulkan tadi, how to remain relevant, bagaimana supaya kita tetap relevan di tengah situasi dunia yang berubah drastis ya, yang perubahannya luar biasa gitu, yang dulu malu-malu, sekarang yang nilai-nilainya juga berubah gitu ya, kita harus ikut tetap relevan, tapi yang pertama, kita harus tetap connected to God. Kita harus tetap terhubung dengan Tuhan dan Dia menjadi satu-satunya sumber bagi kita untuk kita bisa menghadapi dunia ini. Dengan dekat dengan Tuhan, kita akan diberikan hikmat, ya. Hikmat di dalam takut akan Tuhan ada hikmat. Hikmat ini akan membuat kita dalam semangat kita untuk terus belajar, menambah pengetahuan, update dengan kondisi dunia ini, kita tetap relevan, tapi dalam takut akan Tuhan. Amin. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya. Saya kembalikan. Terima kasih, Bapak Ibu. Hostnya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Tuhan berkati.